hidupnya, sehingga firman yang akan disampaikan Tuhan itu semua berasal daripada-Mu. Sembuhkan yang sakit Tuhan melalui firman-Mu, kuatkan yang lemah melalui firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh bersama-sama bertumbuh di dalam Engkau, di dalam pengenalan akan Allah yang benar. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu. Segala intimidasi kuasa setan iblis yang coba mengganggu konsentrasi kami halaukan di dalam nama Yesus. Di tempat ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Mengucap syukur kami sambut firman-Mu di dalam nama Bapa, Anak, Roh dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Tuhan Yesus itu baik. Amin. Haleluya. Karena kebaikan Tuhan kita boleh ada. Saya dan saudara boleh ada di pagi hari ini, boleh beribadah kepada Tuhan dengan segala yang baik, tubuh sehat kuat, semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, pada pagi hari ini ya, pertama-tama selamat datang buat Ibu ya. Selamat bergabung dengan kami dalam ibadah. Kiranya ya Ibu boleh diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Baik saudara, pada pagi hari ini saya akan berbicara satu tema yang menarik ya, yaitu kunci kebahagiaan dalam Kristus. Apa saudara? Kunci kebahagiaan dalam Kristus. Saya percaya Tuhan menghendaki umat-umat Tuhan, Tuhan menghendaki orang yang percaya dan berlindung kepada Tuhan akan menikmati kebahagiaan. Amin saudara. Ya. Bahkan secara implisit, secara tersirat dalam ayat yang dikatakan bahwa aku tahu rancanganku terhadap kamu, bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh pengharapan. Amin. Artinya Tuhan tidak mendesain kita untuk merasakan penderitaan, merasakan ketidakbahagiaan. Haleluya. Tuhan selalu menghendaki umat-umat Tuhan untuk berbahagia. Amin. Berbahagia dalam keluarganya, berbahagia dalam pekerjaan dan usahanya, berbahagia dalam pelayanannya. Ya. Tuhan selalu ingin menghendaki kita untuk menikmati kebahagiaan yang sejati. Haleluya. Tapi pertanyaannya, kenapa dalam keluarga kadangkala kita tidak bahagia? Dalam pekerjaan kadangkala kita tidak bahagia. Dalam usaha kadangkala kita tidak berbahagia. Bahkan dalam pelayanan sekalipun kadangkala kita kecewa dan tidak berbahagia. Ya. Karena mungkin kita lupa ya, kunci kebahagiaan ya, itu seperti apa. Oleh sebab itu ya, supaya kita lebih memahami rancangan Tuhan atas setiap kita ya, untuk menikmati kebahagiaan yang disediakan Tuhan bagi saya dan saudara, saya ingin berbagi ada beberapa hal kunci kebahagiaan sebagai seorang yang percaya, sebagai orang Kristen yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara, ya, kita membuka Alkitab kita di dalam Yeremia. Ya, Yeremia pasal yang ke-7 ayat yang ke-23. Yeremia pasal yang ke-7 ayat yang ke-23. Kalau sudah dapat katakan amin. Ya, nanti belum ada yang dapat. Ya. Baik, Yeremia pasal yang ke-7 ayat 23. Amin. Puji Tuhan. Saya jemput kita berdiri semua. Saya akan bacakan bagi saudara dan saudara memperhatikan ayat ini dengan seksama di dalam Alkitab saudara. Demikianlah firman Tuhan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu
silakan duduk. Haleluya. Saudara, dalam konteks ayat ini firman Tuhan datang ya kepada Yeremia, seorang nabi yang dipakai Tuhan untuk menjadi penyambung lidah, untuk menyampaikan firman kepada bangsa Israel. Kenapa? Karena bangsa Israel kelihatannya beribadah kepada Tuhan, ya. Bangsa Israel kelihatannya setia melakukan ibadah kepada Tuhan. Tetapi saudara, mari selamat datang. Saya pikir tidak ibadah. Ya. Kenapa firman Tuhan ini datang kepada Nabi Yeremia? Ya, dan kepada bangsa Israel, saudara. Karena bangsa Israel ini ya melakukan ibadah kepada Tuhan tanpa adanya kesetiaan dan ketaatan kepada firman. Jadi ibadah yang mereka jalankan adalah ibadah yang agamawi, ya, ibadah yang rutinitas. Oleh sebab itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita mau beribadah kepada Tuhan, jangan hanya sebagai rutinitas. Namanya kita orang Kristen, ibadah setiap hari Minggu. Ya. Itu ibadah yang agamawi. Ya. Segala sesuatu yang agamawi tidak berkenan kepada Tuhan. Ya. Karena saudara, kalau kita menjalankan ibadah ya kepada Tuhan, ya, tanpa adanya kesetiaan dan ketaatan pada firman Tuhan, pada Tuhan sendiri, maka ibadah kita adalah ibadah yang munafik. Ya, ibadah yang kamuflase, ibadah yang cuma sekedar datang, ya, cuma ingin dilihat orang, ingin dilihat pendetanya, wah, saya rajin ibadah. Bukan seperti itu. Ya, ibadah yang sejati adalah ibadah yang punya apa? Yang punya ketundukan dan ketaatan, bahkan kesetiaan kita kepada Kristus. Ya. Dasar inilah yang menjadi yang harus menjadi fondasi kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Nah, karena bangsa Israel ini melaksanakan ibadah yang cuma sekedar formalitas, yang cuma sekedar rutinitas biasa, ya. Maka datanglah firman Tuhan kepada Yeremia untuk disampaikan kepada bangsa Israel, ya. Ayat kita mundur dalam ayat 21, di sana dikatakan begini. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Tambah sajalah korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu dan nikmatilah dagingnya. Sungguh pada waktu aku membawa nenek moyang keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Ya, artinya saudara, Tuhan kesal, Tuhan benci dengan segala korban, dengan segala ibadah yang dijalankan oleh bangsa Israel tanpa kesetiaan mereka kepada Tuhan dalam hal mendengarkan firman Tuhan. Ada satu raja, ya, raja pertama dari bangsa Israel adalah Saul. Ya, kita tahu kisahnya, di mana firman Tuhan datang kepada Raja Saul untuk menumpas habis, baik dia manusia maupun binatang, tumpas habis. Ya, tetapi singkat cerita, Raja Saul melihat, wah, ada domba-domba yang tambun, ya, ada domba-domba, kambing domba, lembu sapi yang tambun, sayang untuk dibunuh, ya, dan dia tidak membunuh itu, ya, dia simpan untuk apa? Untuk katanya dipersembahkan sebagai korban kepada Tuhan. Kelihatannya baik, bukan? Secara manusia, secara pandangan manusia, Saul baik.
kelihatan rohani, kan saya simpan untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Iya kan? Tetapi justru karena ketidaksetiaan, ketidaktaatan Saul, tahtanya diambil daripadanya. Dia ditolak menjadi raja. Dan kita tahu bersama Daud menggantikannya, Raja Daud. Sehingga firman Tuhan datang kepada Saul, bukan korban sembelihan yang kukehendaki, tetapi apa? Dengar-dengaran. Ya, makanya ada yang bilang, ya, lebih baik dengar-dengaran, patuh, taat pada firman Tuhan daripada korban. Haleluya. Nah, ini sama dengan yang dialami di zaman Yeremia. Bangsa Israel menjalankan ibadahnya. Ya saudara, ibadah bangsa Israel pada zaman itu berbeda dengan sekarang. Ya. Mereka ada yang namanya Kemah Musa, ya, Bait Allah, ya, di mana di situ setiap mereka mau datang beribadah kepada Tuhan, mereka tidak diperbolehkan dengan datang dengan tangan hampa. Artinya tidak membawa apa-apa. Ya. Itu sudah ada klasifikasinya, ya. Kalau dia orang yang berduit, orang yang kaya, ya, menengah ke atas, ya, lembu sapi. Ya. Lembu sapi. Yang kalau ya agak menengah ke bawah, ya, kambing domba. Ya. Kalau dia paling bawah, burung. Ya. Itu sudah paling bawah. Artinya kalau mereka menghadap Tuhan harus ada sesuatu yang mereka bawa. Sebagai apa? Sebagai korban. Haleluya. Ya. Tetapi saudara, di atas semuanya itu, ya, korban itu baik, saudara. Kita berkorban bagi Tuhan itu baik, sangat baik. Tetapi yang lebih baik dan yang paling penting yang diutamakan Tuhan adalah kesetiaan saudara, adalah kedengar-dengaran saudara, kepatuhan dan ketundukan, ketaatan pada firman-Nya. Itu di atas segala-galanya. Ya. Jangan merasa stop di apa? Korban. Jangan merasa, wah, kalau saya sudah berkorban banyak bagi pelayanan, Pak, saya sudah berpuas diri. Bukan di situ level rohanimu. Jangan stuck di situ. Kita harus grow, kita harus bertumbuh, ya, ke level yang lebih tinggi, yaitu ketaatan dan ketundukan kepada Tuhan. Ya, saudara. Biar kita orang banyak berkorban bagi pelayanan, kalau orang tidak dengar-dengaran kepada firman Tuhan, tidak taat pada aturan firman, tidak ada di koridor firman, apa gunanya? Korbanmu tidak akan dihitung, korbanmu sia-sia. Tuhan tidak akan pandang korban. Makanya di ayat 21 bilang apa? Tambah saja korbanmu, tambah saja korban bakaranmu, korban sembelihanmu. Ya. Ini ejekan Tuhan. Tambah saja. Aku tidak akan memandang itu. Ya. Aku tidak suka dengan hal itu. Karena yang lebih aku suka adalah apa? Dengar firman Tuhan. Amin. Ingat Maria dan Marta. Ya, kisah Maria dan Marta. Ya. Ini cerita sekolah minggu. Ya. Di mana apa? Ketika Yesus bertamu, ya, ke rumah mereka apa? Ya. Marta sibuk melayani, bukan? Marta sibuk melayani dapur, meja makan. Ya. Masalah perut. Baik enggak? Baik. Baik. Dia ingin menjamu dengan makanan, menjamu Yesus dengan makanan yang terbaik. Itu hal yang baik, ya, menurut pandangan manusia. Hal yang baik. Ada yang salah dengan Marta? Tidak ada. Tidak ada. Dia sibuk melayani. Ya.
Tapi yang salah kepadanya apa? Dia ngomel, dia menggerutu, dia bersungut, dia melakukan bagiannya dengan tidak tulus hati. Karena apa? Karena Maria lebih memilih duduk di kaki Tuhan untuk dengar apa? Firman Tuhan. Sehingga Marta ini dia lihat, ini Maria enak sekali. Saya sudah sibuk di dapur mempersiapkan segala macam persiapan untuk menjamu Yesus. Terus dia membiarkan saya kerja sendirian, melayani sendirian, sedangkan dia cuma duduk manis. Dia itu keluhannya dia sampaikan kepada Yesus. Suruhlah Maria itu membantu saya di sini. Yesus bilang apa? Marta, Marta, kamu menyibukkan diri dengan banyak hal. Ya, tidak perlu. Maria memilih bagian yang terbaik yang tidak bisa diambil daripadanya. Ya. Firman Allah adalah bagian yang terbaik yang harus kita kejar lebih dari apapun. Amin. Firman Tuhan adalah hal yang paling utama dalam segala sesuatu yang perlu kita kejar dalam hidup ini. Haleluya. Korbanmu, pelayananmu tidak akan berarti tanpa kepatuhan dan ketaatan pada firman Tuhan. Amin, saudara. Ya. Makanya ayat pokok tadi bilang apa? Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan. Hanya. Tuhan bilang hanya ini yang aku mau. Ya. Hanya ini yang kukehendaki untuk dilakukan. Bukan korban itu. Korban itu memang baik. Tetapi kalian meninggalkan yang paling esensi, yang paling utama, yang paling penting dalam beribadah kepadaku, yaitu kesetiaanmu dan ketaatanmu pada firman. Dia bilang apa? Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Ya, inilah kunci kebahagiaan, saudara. Ya, kenapa kita tidak berbahagia? Karena ya kita hanya beribadah secara agamawi, cuma formalitas. Ya. Kebanyakan orang percaya, ya, saudara, datang ke gereja hanya formalitas. Saudara bisa cek. Ya. Kenapa beribadah? Karena formalitas. Ya sudah hari Minggu. Kenapa ibadah? Ya sudah begitu. Kita umat Kristen ya setiap hari Minggu ibadah. Jadi ibadah itu hanya rutinitas, formalitas. Ya, sehingga apa? Kalau kita menjalankan ibadah hanya dengan rutinitas dan formalitas, tidak ada passion, tidak ada hasrat di dalam hati yang benar-benar merindukan Tuhan dan ingin menikmati baiknya dalam hadirat Tuhan, maka saudara akan bosan beribadah. Benar, saya beritahu, kalau engkau datang beribadah kepada Tuhan tanpa ada passion, hasrat, ya, rasa lapar dan haus akan hadirat Tuhan, maka saudara akan bosan. Ya, makanya jangan heran kalau jemaat Tuhan itu, ya, ibadahnya datang malas. Kenapa? Karena dia hanya menjadikan ibadah itu sebagai rutinitas, bosan. Tidak ada kerinduan. Saudara, kerinduan itu seperti ini, passion itu seperti ini, ya, beribadah kepada Tuhan. Ibaratnya kita sedang jatuh cinta. Ibu sudah pengalaman, no? Jatuh cinta sama bapak, no? Iya, tuh. Itu orang kalau jatuh cinta, ya, rasa pengen ketemu itu tinggi sekali, betul kan? Mana? Dia punya pacar, no? Iya, no? Nah. Kalau ibu tim sudah lewat, sudah pengalaman, anak sudah
besar, saya punya cucu. Ya. Kira-kira kalau tidak ketemu 1 minggu saja dengan pacar, ya. Aduh, kita mau baca dia punya SMS itu biar cuma SMS single, kita baca ulang-ulang. Ya tak? Dia punya WA, dia baca ulang-ulang. Ya kan? Nah, passion itu seperti itu. Ya. Kalau kita datang kepada Tuhan seperti cinta kita kepada Tuhan, seperti itu menggebu-gebu. Ya. Biar siang malam sampai siang, ya, subuh. Kalau kita punya passion yang kuat seperti jatuh cinta kepada pasangan kita. Wow. Ya, itu ibadahmu yang sejati. Amin, saudara. Kalau kita dengan pasangan kita, dengan cowok kita, ya, padahal baru habis jalan sama-sama, ya kan? Habis jalan sama-sama sampai di kos, ya, pacar telepon, sayang sudah di rumah kan? Asik. Ya. Rasanya 1 hari itu nggak cukup. Rasanya 1 hari ini begitu singkat dalam kebersamaan. Sehingga apa? Sudah lama jalan sama-sama, sampai di rumah pun masih teleponan. Cerita lama lagi. Ya. Haleluya. Ya. Coba, ya, hasrat, passion seperti itu, ya, itu ada pada setiap orang percaya kepada Tuhan. Ketika dia datang kepada Tuhan, dia tidak akan bosan beribadah kepada Tuhan. Betul? Iya, dia tidak akan bosan. Tapi kalau passion itu sudah nggak ada, aduh, bosan. Ya, ibaratnya kalau sudah nikah, ya, ya, Bu, ya, beda nggak yang masih pacaran sama sekarang udah nikah? Passionnya udah beda ya. Pas bangun pagi lihat dia, ya, udah Aceh satu lagi, sama buka bang, ya kan? Karena apa? Jadi pernikahan itu adalah sebenarnya untuk menjaga komitmen. Karena kebosanan itu, kejenuhan itu seringkali mendatangi manusia. Itu tidak bisa dipungkiri. Kenapa? Makanya pernikahan, ya, itu adalah menjaga janji dan komitmen kita kepada pasangan. Ya, termasuk mengalahkan rasa bosan. Iya. Tapi kalau cinta mula-mula, first love, cinta pertama, aduh mama, mama tidak bisa tidur itu kalau waktu mama dulu pacaran dengan bapak tuh. Haleluya, Ona, toh? Coba itu kita terapkan kepada Tuhan. Ya. Kalau kita mau datang, kita nggak bosan-bosan, loh. Ya. Malah, ya, baru habis dengan firman Tuhan sampai di rumah, aduh, mana itu ayat tadi ya? Aduh, luar biasa. Karena kecintaannya sama Tuhan luar biasa. Ya, baru habis ibadah dengan firman Tuhan sampai di rumah dia baca Alkitab lagi. Ya, seperti dia baca SMS-nya pacar tadi. Karena kecintaannya kepada Tuhan. Amin. Ya. Ini yang harus dipupuk Bapak Ibu. Yang harus kita tumbuhkan adalah rasa, ya, cinta kita kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Tanpa itu, tanpa rasa cinta, ibadah tanpa rasa cinta kepada Tuhan adalah ibadah yang sia-sia dan formalitas. Ibadah yang agamawi, ya. Nah, keinginan Tuhan bagi umatnya adalah agar umatnya menikmati hidup dalam apa?
kebahagiaan. Ya, jadi Tuhan mau beritahu kepada bangsa Israel lewat Nabi Yeremia bahwa penderitaan yang mereka alami, ya, penderitaan, masalah, ya, bahkan terjadi kelaparan, ya, yang mereka alami, kesusahan yang mereka alami, itu bukan karena maunya Tuhan. Ya, kehendak Tuhan umatnya itu harus menikmati kebahagiaan. Tetapi yang membuat mereka tidak mengalaminya karena mereka sendiri punya kelakuan. Ya. Makanya saudara, kalau saudara merasakan bahwa kok kenapa hidup saya tidak berbahagia, di keluarga, tidak berbahagia, di sekolah tidak berbahagia, di lingkungan tidak berbahagia, di pelayanan pun tidak ada kebahagiaan. Kita introspeksi, mungkin kita yang salah, ya. Jangan salahkan Tuhan. Tuhan, saya sudah setia, saya sudah begini, kok kenapa kau begini? Ya, jangan salahkan Tuhan. Ya. Introspeksi saja hidup kita supaya ya kita bisa berubah, kita bisa bertobat, kita bisa ubah sehingga kita bisa menikmati kebahagiaan Tuhan. Kunci kebahagiaan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dengar-dengaran atau apa? Patuh. Ya, pada suara Tuhan lebih baik daripada korban-korban kita. Ya, ayat ke-3 bilang apa? Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Apa itu? Dengarkanlah apa? Suaraku. Yang pertama, kunci kebahagiaan adalah mendengar suara Tuhan. Amin. Orang yang suka dengar, ya, suara Tuhan akan mengalami kebahagiaan dan keberhasilan yang dari Tuhan. Amin. Coba kita buka Mazmur pasal 1, ya. Kita buka Mazmur pasal yang pertama. Haleluya. Mazmur pasal yang pertama. Haleluya. Ya. Mazmur pasal yang pertama ayat pertama mulai begini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2. Nah ini. Tetapi yang kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan. Ya, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Dan yang merenungkan apa? Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Kalau kita, ya, merindukan Taurat Tuhan, merindukan firman Tuhan, mendengar suara Tuhan, lebih merindukan mendengar suara Tuhan lebih daripada apapun, lebih daripada hobi kita, lebih daripada kesenangan kita. Kita lebih senang untuk merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, untuk dengar apa suara Tuhan. Maka jaminan firman Tuhan, ini bukan pendeta yang bilang, tetapi firman Tuhan yang bilang, apa saja yang kita perbuat akan berhasil. Dan kita akan menemukan kebahagiaan yang sejati di dalam hidup kita, dalam keluarga, dalam usaha, dalam pekerjaan, di dalam
pelayanan kita kepada Tuhan. Kita akan menikmati kebahagiaan tatkala kita dengar suara Tuhan. Haleluya. Dan kita mau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam sepanjang hari. Kita merindukan firman itu. Maka kita akan berhasil. Itu jaminan firman Tuhan. Banyak kali kita mengalami kegagalan demi kegagalan karena kita tidak mau dengar firman Tuhan. Ya, karena kita lebih mengutamakan kesenangan kita, hobi-hobi kita, daripada kita mau belajar merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Sehingga kita tidak menemukan kebahagiaan yang sejati. Kita tidak menemukan keberhasilan yang disediakan Tuhan bagi saya dan saudara. Ya. Jadi itu yang menjadi kunci kebahagiaan yang sejati. Ya. Contoh Saul tadi ya, 1 Samuel 15 ayat 22. 1 Samuel 12 ayat 22. Jadi saudara, kebahagiaan itu akan kita alami, kebahagiaan itu akan kita nikmati kalau kita mau dengar pada firman Tuhan. Kita mau merindukan firman Tuhan itu lebih dari apa? Ya. Lebih dari apa? Ya. Perhatikan baik. Firman Tuhan. Ya. Kadangkala iblis mau mengalihkan pikiran kita. Iblis mau mengalihkan pikiran kita. Kenapa? Karena kalau kita dengar firman Tuhan, iblis tahu. Ya, iblis tahu. Iblis akan kalah untuk menghadapi kita. Karena kekuatan kita adalah firman. Ya, kalau orang punya firman Tuhan, iblis tidak akan pernah mempermainkan, bahkan mempermainkan hidupnya. Ya, iblis akan lari daripadanya. Karena apa? Karena firman itu punya kuasa. Firman itu berkuasa. Ya, oleh sebab itu iblis tidak mau kita dengar fokus pada firman Tuhan. Kenapa? Karena kuasa firman Tuhan itu supaya kita tidak nikmati, kita tidak mengalami. Haleluya. Baik, yang kedua, kunci kebahagiaan. Kunci kebahagiaan yang kedua adalah menjadikan Tuhan satu-satunya Allah. Jauhilah berhala. Berhala artinya sesuatu yang kita utamakan lebih daripada Tuhan, itu disebut berhala. Ya. Jadi ayat ini bilang begitu. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Jadikan Tuhan sebagai satu-satunya Allah. Tidak ada Allah lain ya dalam hidup kita selain Tuhan. Amin. Ya. Jadi pengertian berhala itu, ya, itu bukan cuma sekedar kita menyembah patung, batu, pohon, dan gunung. Tetapi berhala artinya segala sesuatu, ya, baik benda atau orang atau apapun, segala sesuatu yang kita anggap lebih daripada Tuhan, ya kita utamakan lebih daripada Tuhan, itu sudah menjadi berhala dalam hati. Berhala dalam hati bisa saja apa? Uang. Uang bisa saja jadi berhala dalam hati kita. Kenapa? Karena memburu uang, sibuk cari uang, ibadah kita tinggalkan. Ya. Kedua, ya, pekerjaan kita bisa jadi berhala kita. Kenapa? Karena pekerjaan kita tidak ada waktu lagi dengan Tuhan. Artinya kita tidak punya waktu lagi bersekutu beribadah kepada Tuhan. Sehingga pekerjaan kita bisa saja menjadi berhala buat kita. Ya. Apa yang bisa menjadi berhala buat kita? Kesenangan, hobi. Ya. Biasanya kalau hobi main. Ya. Kalau ada orang hobi tinju, biasa dulu ya. Tinju itu mulai jam 9 dan jam 10. Nah, itu kan bertepatan biasa tinju itu biasanya hari Minggu. Hari Minggu.
Nah ibadah kan jam 9 sampai jam 11 atau jam 12. Ya. Sudah. Karena ya ada jemaat di kampung kami di Manado. Dia hobi tinju. Karena bertepatan ibadah juga jam 9, pas bertepatan acara tinju waktu itu Mike Tyson, waktu Mike Tyson masih top, masih belum tak terkalahkan. Dia tidak ibadah. Ya. Dia tidak ibadah. Dia nonton itu tinju. Nah ini kesenangan hobi bisa jadi berhala. Ya. Karena apa? Karena kita lebih mementingkan tinju daripada beribadah. Ya. Itu salah satu contoh. Bisa saja hobi kita apa, traveling, jalan-jalan. Biasanya hari Minggu ini ya libur ya, banyak orang menggunakan dengan jalan-jalan. Tidak masalah saudara bisa jalan-jalan, tapi saudara harus ibadah dulu baru jalan-jalan. Ya. Mengutamakan Tuhan dulu, jangan jalan-jalan kita utamakan, kita tidak ibadah. Itu sudah jadi berhala buat kita. Dan Tuhan bilang, orang yang menyembah berhala ya akan ada di bawah kutuk, bukan berkat. Ada di bawah kutuk, bukan berkat. Jadi banyak kali kita mengalami kesusahan, banyak kali kita mengalami penderitaan, tidak menikmati kebahagiaan dari Tuhan. Karena apa? Karena bisa saja ada berhala dalam hati. Ya, berhala dalam hati artinya ada sesuatu yang kita anggap lebih penting daripada Tuhan. Ya, itu yang kedua. Jadi ya jemaat Tuhan yang saya kasihi, ya bisa mengajak untuk jadikan Tuhan itu satu-satunya. Utamakan Tuhan, utamakan lebih dari apapun, lebih dari kesenangan kita, hobi kita, pekerjaan kita, lebih daripada kita mencari uang. Ya. Utamakan Tuhan, saya percaya. Ya, kalau kita mengutamakan Tuhan, berkat apa yang kita kejar, apa yang kita cari, Tuhan tambahkan. Bahkan firman Tuhan katakan, orang lain susah payah mencari nafkah, tetapi Tuhan memberkati umatnya pada saat sedang apa? Tidur. Nah, ya. Ayat ini bukan berarti kita cuma tidur terus, ya, dan tidak bekerja, bukan. Artinya adalah kalau kita dekat dengan Tuhan, mengutamakan Tuhan, ya, tidak ada susah payah, Tuhan akan berkati kita. Ya, Tuhan akan memberikan kita keberuntungan. Saudara tahu, orang sukses dengan orang beruntung apa bedanya? Orang sukses dengan orang beruntung apa bedanya? Orang sukses, ya, orang sukses bisa jadi dia punya koneksi, bisa saja dia punya modal yang mumpuni, bisa saja dia punya latar belakang pendidikan pengetahuan yang luar biasa, sehingga kesuksesan dia tempuh dan dia menjadi bagian dia. Tapi orang yang beruntung, ya, orang beruntung itu artinya kalau orang Cina bilang hoki. Orang Cina bilang hoki. Jadi dia nggak punya apa-apa, dia nggak punya mungkin skill yang mumpuni, dia nggak punya modal yang besar, nggak punya ya seperti orang sukses yang lainnya. Tetapi dia bisa sukses, dia bisa berhasil. Nah itulah, ya, keberuntungan itu dari Tuhan. Amin. Tanpa susah payah, orang lain susah payah mencari. Bagaikan mereka tampung itu di apa? Di ember atau di tampungan yang berlobang. Dia tampung tapi tidak menjadi banyak, malah habis-habisan. Ya, tapi orang yang dengar-dengaran kepada Tuhan, orang yang mengutamakan Tuhan lebih daripada apapun, ya, maka dia akan beruntung, kata firman Tuhan. Amin. Orang yang beribadah kepadaku, kalau tidak miring ke kanan dan miring ke kiri, haleluya, dan tetap mengikuti jalan-jalanku, kata firman Tuhan, dia akan beruntung. Amin. Kita akan hoki, haleluya. Orang kalau hoki,
Dia jalan-jalan tiba-tiba, ketemu dengan apa, tiba-tiba dapat berkat. Ya, itu hoki, beruntung. Haleluya. Sama dengan kami hamba Tuhan. Hamba Tuhan, kami tidak punya gaji. Nah, beda dengan sinode lain. Mereka itu kebetulannya digaji. Tapi kalau kami aliran pertobatan Pentakosta khususnya GPDB itu tidak digaji, Pak. Bu, tidak digaji, Bu. Ya. Terus kita hidup pakai apa? Hah? Itulah Tuhan bilang, kita beruntung. Ya. Ada saja yang Tuhan gerakkan. Ada saja berkat Tuhan. Amin. Itulah beruntung. Ya. Orang lain setengah mati cari uang. Ya. Kita hamba Tuhan. Ya. Tidak ada pekerjaan, tapi ada saja berkat yang Tuhan datangkan. Coba pikir. Ya. Beruntung kan? Dalam melayani Tuhan ada keberuntungan. Walaupun tidak lepas dari persoalan dan tantangan. Tapi tantangan itu hanya sebuah proses. Haleluya. Kalau kita bertahan sampai selesai, maka di balik proses itu ada kemuliaan, ada berkat yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Dan yang terakhir, ya. Apa kunci kebahagiaan? Yang terakhir adalah mengikuti jalan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, baik itu berupa larangan, peringatan, dan petunjuk. Ayat 23 tadi dikatakan, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Ini adalah hukum sebab akibat. Supaya, artinya gini, kalau kita ikut Tuhan dan seluruh arahan daripada Tuhan, petunjuk-petunjuk Tuhan, maka kita akan berbahagia. Itu otomatis. Artinya kalau kita tidak mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan, otomatis kebahagiaan itu kita tidak pernah alami. Kita tidak akan pernah nikmati kebahagiaan itu. Ya. Jadi mengikuti, melakukan kehendak Tuhan, baik itu berupa larangan. Nah, larangan itu berarti jangan. Larangan jangan. Didahului dengan kata jangan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dosa, jangan mengingini sesamamu, ya, istri sesamamu dan sebagainya. Itu jangan. Nah, ada yang namanya peringatan. Peringatan itu gini. Stop, bahaya di sana. Ya, itu peringatan. Ibaratnya kalau kita jalan pakai motor, Bu. Jalan pakai motor kan ada rambu-rambu lalu lintas kan? Ya, ada yang tanya, ada S begini, baru di tanda suruh begini berarti jangan, atau di garis, ya, ada S, ada di garis begini, berarti dilarang berhenti. Ya, itu adalah larangan, ya, atau peringatan. Atau peringatan begini, awas, tanjakan. Ya, itu peringatan. Awas tanjakan. Atau pelan-pelan, jangan licin. Itu peringatan. Ya. Itu peringatan. Dan ada petunjuk. Petunjuk artinya di sini boleh berhenti. Atau di sana parkirannya. Itu adalah petunjuk. Petunjuk biasa itu dia mengarahkan. Ya, umpama corona. Petunjuknya di mana? Di mana sih gereja GPD Harvest? Oh, nanti jalan begini, dapat jalan kontainer, itu ada palang gereja, itu masuk sebelah kiri, baru di lorong kedua itu belok kanan. Paling ujung itu adalah gerejanya. Itu petunjuk. Nah, kalau kita ingin menikmati kebahagiaan dari Tuhan, kita harus mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan. Jangan begini, jangan begitu. Awas, ikut begini, ikut begitu. Itu mengikuti petunjuk Tuhan yang adalah firman Tuhan itu sendiri. Ya. Jadi saudara, ya, saya ada pada kesimpulan khotbah saya pada pagi menjelang siang ini adalah, mari kita beribadah kepada Tuhan. Bukan cuma sekedar formalitas, tapi kita beribadah kepada Tuhan karena ada passion,
ada rasa cinta kita kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk menikmati kebahagiaan dari Tuhan. Kunci kebahagiaan apa? Dengar-dengaran, patuh pada suara Tuhan. Yang kedua, jadikan Tuhan satu-satunya Allah. Jangan ada Allah lain. Ya, jangan ada berhala dalam hatimu. Yang ketiga, ikutilah jalan Tuhan dan petunjuk-petunjuk Tuhan. Maka saudara bukan pendeta yang jamin, tapi firman Tuhan yang jamin saudara akan